Kita kembali di Polemik, kita membahas tentang otak-atik Kabinet Jokowi. Didengarkan aja dulu Pak ya, diresapi semua nanti sebelum mengambil keputusan. Saya ke Pak Dede selalu orang bilang hak prerogatif, tapi kemudian kasih nama, kasih penilaian kinerja, ini kan seolah-olah menyandra sebetulnya. Bagaimana seharusnya Presiden bertindak menyikapi persoalan ini? Ya saya kira Pak Jokowi itu kan makanya dipilih jadi presiden tidak apa, kalau kata orang Sunda itu bodoh-bodoh ting, tidak bodoh-bodoh amat lah ya. Nah hanya justru yang jadi persoalan ya, saya kira pertama menteri-menteri yang ada sekarang ini kan jangan dibandingkan dengan menteri-menteri sebelumnya kalau menurut saya gitu ya. Karena ya memang segitu adanya begitu. Maksudnya tidak boleh dibanding-bandingkan karena menteri di kabinetnya Pak SBY dulu jauh lebih bagus daripada yang sekarang? Ya cara rekrutmennya juga kan berbeda begitu kan. Terus juga Jokowi juga tempo hari itu kan menjanjikan katakanlah ada yang basisnya itu profesional. Okay. Kemudian ya mungkin kriteria berikutnya populis lah mungkin ya. Nah, tapi yang terjadi kan seperti itu ya. Nah, jadi kalau menurut saya jangan-jangan para menteri itu mau mengurusi kementerian yang dipimpinnya juga mungkin masih meraba-raba. Nah, cuma celakanya sampai 6 bulan meraba-raba terus gitu ya. Okay. Nah, jadi kalau menurut saya gitu ya, juga ini harus dipahami. Kementerian itu kan sebetulnya sehari-hari itu dipimpin menteri, tapi di sana ada birokrasi. Nah, ini faktor birokrasi ini sering terlupakan gitu ya. Dan birokrasi itu punya kultur sendiri, punya logika sendiri begitulah ya. Dan mereka jangan lupa, mereka itu juga meskipun bukan partai politik, mereka dalam organisasi kementerian itu berpolitik juga begitulah ya. Ini yang kerap kali dilupakan publik. Jadi kalau tadi ada survei kementerian katakanlah pertanian kok nggak kelihatan kerjanya, mungkin para dirjennya juga berpikir loh kok menteri gua nggak ngasih instruksi apa-apa gitu ya, nggak ngasih arahan, nggak ada. Nah ini juga saya kira meskipun kita lewat media mengikuti bahwa ada rapat kabinet, ada apa dan seterusnya, tetapi kan kita tidak pernah terlalu mengetahui begitu ya. Sebetulnya kementerian itu berjalan enggak gitu ya, berjalannya seperti apa gitu kan. Nah jadi ujung-ujungnya sebetulnya ya di satu sisi hak prerogatif, di sisi lain ya tentu Pak Jokowi dengan pasangannya lah ya, ini Pak JK, ya itu harus tunjukkan kepada publik bahwa pemerintahan Indonesia itu dengan kabinetnya masih ada. Kalau saya melihatnya seperti itu. Kalau sekarang antara ada dan tiada kan gitu ya. Seolah-olah begitu kan. Pak Dede menyetujui usulan kedua dari Bang Joni tadi, tidak usah ada yang diganti tapi dipindahin ke tempat-tempat lain. Ya saya kira kalau memang cukup dengan seperti mutasi begitulah ya, hanya relokasi saja, ya silakan saja kan, itu haknya Pak Jokowi. Tapi publik harus diberi jaminan bahwa seseorang dipindah itu karena apa pertimbangannya gitu ya. Tadi profesional nggak di bidang itu. Nah jadi saya kira itu Pak Jokowi ya, kalau dibandingkan misalnya ya, pada periode lalu ada semacam kelembagaan unit kerja yang kelihatannya Pak Kuntoro yang mimpin ya tempo hari UKP 4 yang mengevaluasi kinerja mengevaluasi dan kayak mandor lah begitulah ya. Nah sekarang kan nggak ada gitu. Itu siapa? Sebetulnya sekarang bukannya jauh lebih berkuasa karena dikasih jabatan sekretaris kepala staf kepresidenan. Ya kalau saya melihat terlalu banyak intrik gitulah ya di situ gitu. Jadi bikin repot presidennya gitu loh. Nah jadi ini ada problem lah di dalam. Terus juga kan partai pendukungnya terutama PDIP juga kelihatannya juga ngerecokin juga gitu kalau menurut saya. Jadi seolah-olah dia presiden atau kembali lagi ke petugas partai. Ya sebetulnya saya nggak mau ngomong itulah. Faktanya dia kan presiden, tapi kalau oleh partainya juga kurang dihargai ya mau ngapain gitu. Berarti lebih hebat partainya Bung Joni ini, partai pendukung yang tidak pernah ngerecoki Bapak Presiden.
Atau karena sudah puas suaranya nggak terlalu besar tapi dapatnya cukup besar? Kalau terkait dengan itu, maka perlu diberikan penjelasan sedikit. Baik, gitu. silakan. Penjelasannya begini, kehebatan daripada pengusung-pengusung awal adalah untuk pertama kalinya rekrutmen pemimpin nasional itu datang dari yang bukan pimpinan partai politik. Itu terobosan yang pertama ya. Dan karenanya pada saat itu kita sudah melihat kemungkinan persoalan yang muncul seperti ini. Maka Partai Nasdem di saat awal lalu menegaskan bahwa dukungan terhadap koalisi Presiden Jokowi JK, Capres-Cawapres waktu itu adalah koalisi dengan dukungan tanpa syarat. Ya. Apa makna tanpa syarat? Makna tanpa syarat adalah apabila nanti menang dan menjadi presiden dan wakil presiden, maka tidak ada ya hak untuk meminta portofolio kabinet. Itu syarat yang pertama. Tanpa syarat berarti tidak minta portofolio. Arti yang kedua adalah apa? Apabila presiden meminta untuk menempatkan wakil atau politisinya memimpin portofolio, menjadi kewajiban juga mendukungnya. Oke. Karenanya kita serahkan itu pada presiden. Nah, kembali kepada evaluasi reshuffle ya, maka perlu kita lihat tadi sudah disinggung sedikit adalah titik-titik berat pembangunan. Pada saat pimpinan negara kita Pak Ruhut punya ketua umum partai Presiden SBY itu dengan titik pembangunannya. Yang sekarang Presiden Jokowi ini titik pembangunannya tidak saja lagi pada sektor konsumtif karitatif, tetapi sudah bergeser ke sektor produktif dan partisipatif. Mengapa itu? Ya, karena ternyata kita membutuhkan perbaikan infrastruktur dan pembangunan infrastruktur baru yang banyak. Dan karenanya APBN kita banyak diserapkan untuk membiayai sektor itu dan mengurangi sektor konsumsi kita. Ini berdampak kepada harapan publik. Nah, apabila kebijakan yang titik beratnya pada sektor infrastruktur yang notabene akan memakan waktu lama, di sisi yang lain ya pemahaman publik terhadap titik berat pembangunan itu masih kurang dan harapannya terhadap pembangunan itu jangka pendek sifatnya, maka responden dalam menjawab hasil survei ya menjadi tidak sesuai dan tidak korespon kepada kebijakan presiden. Tetapi ya apapun juga hasil survei adalah salah satu alat navigasi presiden dari perspektif publik. Presiden juga mempunyai alat navigasinya sendiri ya untuk menilai kinerja, karena apa? Penugasan-penugasan di portofolio masing-masing itu ditetapkan oleh presiden kepada menteri-menterinya. Dan dia mempunyai evaluasi itu. Tapi pandangan ini juga menjadi pertimbangan presiden. Satu catatan lagi, kabinet ini jumlahnya 34. Ya. Yang diisi oleh apa? Yang diisi oleh politisi atau profesional dari politik, dari partai politik, pendukung, ya, dan profesional dari non-parpol. Ya. Jadi kalau mau menilai kinerja kabinet, maka menilai dari dua kelompok itu. Profesional dari kelompok partai politik dan profesional dari kelompok non partai politik. Tidak bisa didikotomikan seolah-olah profesional versus partai politik atau partai politik bukan profesional, itu tidak. Dua-duanya anak profesional yang harus mendapat penilaian. Sebentar. Coba Bang, interupsi. Bisa? Boleh, asal silakan. tidak terlalu lama. Saya mau menjawab yang Bang Joni tadi. Iya boleh, tapi tidak terlalu lama. Oh ya, jadi gini Bang Joni, betul profesional dan non profesional, tapi ketika menteri itu bernama kabinet kerja, maka satu kesatuan. Jangan kemudian muncul, temuan kami ini menteri itu ada 3 tipe Bang Joni. Ada yang sprint, ada yang jalan cepat, ada yang jalan santai. Jadi menteri itu ada kriteria, 3 kriteria. Tapi kalau Bang Joni mau misalnya data, kami mengatakan menteri-menteri yang memiliki penilaian positif dari frame media itulah menteri-menteri non partai. Menteri-menteri yang justru menimbulkan polemik, lalu kemudian menimbulkan beban kerja dan beban citra negatif pada presiden adalah menteri-menteri dari partai. Itu temuan kami, Pak. Ya, yang disebut tadi justru berasal dari yang dikritisi tadi di awal, justru berasal dari non partai politik.
Yang saya maksudkan di sini adalah penilaian kabinet itu adalah penilaian secara keseluruhan 34 portofolio. Itu yang kita maksudkan. Ya, dia berasal dari unsur manapun juga, sehingga presiden dibantu tidak setengah. Navigasi presiden itu berlaku menyeluruh. Yang menjadi soal juga diketahui apabila kebijakan presiden ini belum dipahami sepenuhnya atau komunikasi kebijakan presiden kepada masyarakat belum dilakukan dengan baik, pada saat itu responden ditanya terkait dengan pemahaman yang terbatas, ya, maka ini juga menjadi soal yang lain. Padahal sebetulnya ini sudah yang kita bekerja. butuhkan. Mungkin saja sudah bekerja, mungkin juga tidak. Ya. Ini yang dibutuhkan bahwa kabinet juga harus membangun komunikasi publik yang intens dengan masyarakat. Baik. Bung, Kenapa? Ini satu lagi ditambah ya. silakan. Mengapa itu? Karena pembangunan nasional tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Ya. Pembangunan nasional hanya mungkin berhasil apabila dilakukan oleh pemerintah dan Dibantu oleh rakyat. partisipasi publik yang aktif di dalam. Oke. Bung, apakah Anda mau bilang bahwa sebenarnya menteri-menteri dari parpol itu duduk di kabinet hanya karena mereka sudah ikut membantu presiden untuk duduk, tapi kemudian secara kemampuan tidak sebagus yang dari jalur profesional? Ya, saya ingin menyatakan pada Bang Joni dan menerangkan, lebih membukakan apa yang disampaikan oleh Bang Ruhut di segmen 1, bahwa ya ternyata ketika menteri itu berpolemik, ya salah bicara atau menyinggung pemerintahan masa lalu, itu frame media negatif, Bang. Ketika frame media negatif, persepsi publik juga negatif. Jadi itu soal penilaian kinerja presiden secara keseluruhan. Disitulah saya katakan di beberapa kesempatan bahwa sebenarnya teori komunikasi massa itu berlaku. Ketika media memperbincangkan anggota kabinet itu negatif, publik otomatis menilai negatif itu. Maka hati-hati, Menteri. Itu yang pertama. Tapi ada satu hal yang menurut saya kurang sependapat dengan Bang Joni tadi. Satu hal begini, Bang. Betul, jadi kita pahami betul presiden itu bicara atau menekankan pada program-program jangka panjang atau long program, infrastruktur, misalnya pembangunan macam-macam ya, kereta dan lain sebagainya. Tapi urusan kita hari ini adalah urusan perut rakyat. Jadi tidak juga bisa, ini saya katakan sepenuhnya bukan salah presiden. Presiden sudah sangat bagus membuka ruang yang panjang ke depan, bahwa 5 tahun ke depan kita harus bisa swasembada pangan, katakan dengan pembangunan irigasi dan lain sebagainya. Mestinya menteri-menteri teknis ini berpikir tentang perut rakyat. Ini dolar melambung terus, apa yang dilakukan oleh menteri? Nah ini yang saya katakan, tidak ada kesinambungan. Dan saya juga kemudian melihat presiden pada akhirnya capek sendiri nih lihat kerja menterinya. Kenapa? Ada yang jalan santai, yang saya katakan tadi temuan Polkom jelas betul ini. Ya. Masa ada menteri yang tadi Bang Joni katakan bahwa mestinya menteri mengkomunikasikan kepada rakyat, tapi ini nggak ada sama sekali. Masa 6 bulan itu 0,1%? Padahal kerja sebetulnya. Ya ini yang kita nggak tahu, Nggak tahu, kerja oke. atau enggak gitu loh. Baik. Jadi begini. Dari ya, partai dari Partai Nasdem ada yang jalan lambat nggak? Nah kebetulan Nasdem ini lincah-lincah, tapi ada yang kelincahan juga. Yang saya katakan, pada akhirnya ketika seorang menteri membuat sebuah polemik yang kemudian berujung pada kegaduhan politik, pada akhirnya media itu akan memframe negatif. Oke. Ya kita tahu Sebut misalnya saja Menko Polhukam soal Polhukam KPK. misalnya. Saya ya. silakan. Ini saya sih sepaham saja ya. Ada beberapa hal yang harus juga kita pahami bersama. Persepsi publik boleh saja negatif atau tidak negatif. Yang penting deliverynya, Oke. ya, realisasi dari pekerjaan-pekerjaan. Kalau kita lihat ya terkait dengan Polhukam, ini tidak membela, tapi kita coba melihat dengan betul. Situasi Polhukam nasional kita aman nggak? Politik aman nggak? Politik kita biasa-biasa saja, aman. Situasi keamanan kita, Kamtipmas kita aman-aman juga. Ya. Gitu. Situasi pertahanan negara kita, penugasan internasional pasukan-pasukan kita di PBB Jalan bagus terus, sekali ya. Situasi politik dalam negeri, hukum juga tidak ada masalahnya. Yang ada masalah dalam negeri itu konflik internal partai politik. Ya. Jadi secara umum Polhukam kita aman-aman saja itu. Oke. Ya secara itu aman-aman saja. Nah yang ingin juga kita sampaikan adalah apa? Ya kebijakan-kebijakan presiden sekarang ini yang dituangkan di dalam satu asumsi makro APBNP 2015 ya. Ini target-target pembangunan 2015 ya. Dan
APBN itu sendiri itu ditetapkan oleh DPR RI yang menetapkan apa? Porsi pembangunan yang karitatif, konsumtif dikurangi. Itu politik subsidi kita. Oke. Rejim subsidi kita dikurangi, disetujui oleh DPR secara keseluruhan. Baik. Interupsi, Cek Popo. Infrastruktur kita ditingkatkan. Oke. Nah, itu keputusannya. Jangan interupsi dulu karena kita mau istirahat. Sebentar, Iya. nanti boleh. Sebelum istirahat, ya Cek. setelah Cepopong cermati, seolah-olah bertentangan, sebetulnya tidak. Sebetulnya dua-duanya mengharapkan bahwa kabinet ini merupakan satu unit kerja yang di samping tong keprok atau kayak heula. Di samping melihat jauh ke depan juga jangan lupa yang jangka pendeknya. Begitu. Terima kasih, silakan istirahat. Oke. Bapak dibela ya. Senyum-senyum aja kalau begitu. Ya, pemirsa kita istirahat dulu, polemik segera kembali.